Kodam 17 Cendrawasih merupakan komando kewilayahan TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di Jayapura, Provinsi Papua. Sejarah terbentuknya Kodam 17 Cendrawasih. Pembentukan Kodam ini tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di tanah Papua. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta sebagai langkah untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Sebagai tindak lanjutnya, pada 11 Januari 1962, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar dengan Maijen TNI Soeharto sebagai panglimanya. Kemudian melalui persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda sepakat menyerahkan pemerintahan sementara kepada UNTEA sebelum diserahkan kepada Indonesia. Pada 1 Mei 1963, UNTEA secara resmi menyerahkan kekuasaan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Sebagai langkah strategis memperkuat pertahanan, diterbitkan Keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat tanggal 8 Agustus 1962 tentang pembentukan Kodam 17 Irian Barat. Kemudian disusul Keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat tanggal 12 Januari 1963 yang diperbaharui tanggal 4 Maret 1963 mengenai pembentukan Komando Utama di wilayah Irian Barat. Setelah penyerahan resmi wilayah dari UNTEA pada 17 Mei 1963, Kodam 17 Irian Barat mulai berfungsi penuh menjaga stabilitas dan keamanan. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat tanggal 3 April 1964, Kodam 17 Irian Barat menerima Pataka dengan sesanti Praja Gupta Vira yang berarti Kesatria Pelindung Rakyat, serta sejak 1 Juni 1964, nama Kodam 17 Irian Barat resmi berubah menjadi Kodam 17 Cendrawasih. Dalam perjalanan organisasinya, pada tanggal 12 Januari 1985, terbitlah surat keputusan tentang reorganisasi struktur TNI Angkatan Darat dan Kodam 17 Irian Barat berubah menjadi Kodam 8 Trikora yang meliputi wilayah Maluku dan Irian Jaya. Kemudian, melalui Surat Keputusan Kasat tanggal 7 Mei 1999, dilakukan perubahan nomor registrasi wilayah Kodam 8 Trikora hanya mencakup Irian Jaya, serta berubah nama menjadi Kodam 8 Cendrawasih. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kasat tanggal 26 September 2007, terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007, nama Kodam kembali menjadi Kodam 17 Cendrawasih, serta membawahi Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan berdasarkan luas wilayah, pada tahun 2016 dibentuklah Kodam 18 Kasuari yang membawahi Provinsi Papua Barat. Sejak itu, Kodam 17 Cendrawasih hanya membawahi wilayah Provinsi Papua. Kemudian pada tahun 2022, beberapa wilayah di Papua kembali dipisah dan menjadikan Pulau Papua menjadi 6 provinsi, sehingga Kodam 17 Cendrawasih saat itu membawahi Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Dengan banyaknya provinsi yang terbentuk, maka pada tanggal 10 Agustus 2025 diresmikan Kodam 24 Mandala Trikora yang membawahi Provinsi Papua Selatan, sehingga menjadikan Kodam 17 Cendrawasih hanya membawahi Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Prajurit pejuang Kodam Cendrawasih berlandaskan sabda marga, sedia berkorban jiwa dan raga untuk negara dan bangsa. Tak mengenal lelah, tak mengenal susah, menerjang pantang menyerah, tak undur selangkah.
Dalam menjalankan tugas, Kodam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Kodam yang dibantu oleh Kepala Staf Kodam serta staf umum dan staf khusus. Badan Paksana Kodam yang terdiri dari Denmadam, Pomdam, Zidam, Komplekdam, Paldam, Bekangdam, Kesdam, Anjendam, Tobdam, Kudam, Kumdam, Jasdam, Bintal Jarahdam, Infolahtadam, Pendam, Babin Minvet Jadam, Setumdam, dan Sansidam. Kodam 17 Cendrawasih juga memiliki satuan pendidikan yang berada di bawah Resimen Induk Kodam 17 Cendrawasih yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan pembinaan matra darat. Untuk operasi militer selain perang, Kodam 17 Cendrawasih didukung oleh satuan kewilayahan. Di antaranya, Korem 172 Praja Wirayakti yang berkedudukan di Abiyapura, Jayapura, membawahi 9 Kodim, 1 Batalion Infanteri, dan 1 Batalion TP. Korem 173 Praja Virabraja yang berkedudukan di Nabire, Provinsi Papua Tengah, membawahi 5 Kodim dan 1 Batalion Infanteri. Dalam mendukung operasi militer untuk perang, Kodam 17 Cendrawasih memiliki satuan tempur dan bantuan tempur di bawah Komando Panglima Kodam 17 Cendrawasih yang terdiri dari 2 Brigif TP, yaitu Brigif TP 80 Kurare dengan 5 Batalion Teritorial Pembangunan, serta Brigif TP 82 Wiyau Kurako Bidau yang juga memiliki 5 Batalion Teritorial Pembangunan. Yonif 751 Virajaya Sakti, Denkaf 3 Serigala Ceta, serta 2 Detesmen Seni Tempur, yaitu Densipur 10 Ksatria Yuda Dharma dan Densipur 12 Oharo Hesoa Hubana. Fasilitas pendukung Kodam 17 Cendrawasih meliputi lapangan tembak pistol, Puspodal Kodam 17 Cendrawasih, fasilitas kesehatan Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde, lapangan golf Kodam 17 Cendrawasih, lapangan futsal Ksatria, Fitness Center 88, kolam renang. Kodam 17 Cendrawasih senantiasa berkomitmen memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan kemajuan bumi Papua. Kodam 17 Cendrawasih, Kesatria Pelindung Rakyat. Selamat datang di Denkesia 170401 Waina. Detasmen Kesehatan Wilayah 170401 Waina merupakan unsur pelaksana teknis di bawah Kesdam 17 Cendrawasih yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan dukungan kesehatan
Sebagai garda kesehatan, Detasmen Kesehatan Wilayah memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesehatan secara menyeluruh. Setiap langkah dilakukan untuk mendukung kesiapan operasional satuan, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan prajurit dan masyarakat. Denkesyah Waena memiliki fungsi utama, yakni pelayanan kesehatan. Pembinaan kesehatan, pencegahan penyakit, dukungan operasional, pengelolaan fasilitas, administrasi dan pelaporan, dalam setiap pelaksanaan tugas, Denkesyah hadir memberikan pelayanan yang terbaik. Mulai dari pemeriksaan, pengobatan, perawatan, hingga rujukan medis. Tidak hanya itu, dukungan kesehatan juga diberikan dalam setiap kegiatan operasi, latihan, dan tugas khusus. Dengan kesiapan tenaga medis, sarana kesehatan, serta kemampuan evakuasi medis. Setiap kondisi dapat ditangani secara cepat dan tepat. Di bidang pencegahan, pengendalian penyakit, dan pengawasan kesehatan lingkungan terus dilakukan demi memastikan prajurit dan masyarakat tetap dalam kondisi sehat dan siap menjalankan aktivitas. Dalam setiap pelayanannya, Denkesyah 170401 Waena menjunjung tinggi nilai ceria, yakni cepat, efektif, ramah, ikhlas, dan akuntabel. Dengan dedikasi, profesionalisme, dan semangat pengabdian, Detasmen Kesehatan Wilayah 170401 Waena akan terus hadir menjaga kesehatan, mendukung tugas negara, dan menjadi harapan masyarakat di tanah Papua. Denkesyah Waena. Di balik seragam loreng dan tanggung jawab militer yang melekat, tersimpan sosok dokter muda asal Papua yang memilih jalan pengabdian sebagai panggilan hidupnya. Nama kami Dr. Max Firanda Hussein, pangkat kami Kapten CKM. Nah, untuk jabatan kami, saat ini kami sebagai Administratif Kepala FKTP Denkesyah Waena. Nah, kalau untuk jabatan definitif kami sebenarnya kami di rumah sakit, ya sebagai Kepala Urusan Gawat Darurat, Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Martininde. Jadi urusan sehari-hari kami lebih sering di Denkesyah Waena untuk sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan. Perjalanan hidupnya dimulai dari wilayah Koya Barat, distrik Moratami, sebuah daerah yang pada masanya dikenal sebagai salah satu kawasan terjauh di kota Jayapura. Dari kota tersebut, Dr. Max menempuh pendidikan dasar, tumbuh dalam lingkungan keluarga tenaga kesehatan, dan mulai mengenal arti pelayanan kepada masyarakat. Saya bersekolah dari SD Impres di Koya Barat. Saat itu Koya Barat itu masih wilayah paling jauh, tepatnya di distrik Moratami, Kelurahan Koya Barat. Saya SD di sana, saya melanjutkan SMP karena berhubung orang tua saya juga tenaga kesehatan. Saat itu melanjutkan sekolah ke Jawa, ikutlah saya ke Jawa, sehingga saya SMP di Jawa. Lalu saya SMA, saya kembali lagi di Papua, di SMA Negeri 1 Jayapura, Abipura. Nah, setelah SMA, karena orang tua saya adalah tenaga kesehatan dan saya juga ingin menjadi tenaga kesehatan khususnya dokter, sekolahlah saya keluar, ya ke FK Unisula Semarang. Sampai dengan selesai, saya melaksanakan tugas magang sebagai dokter internship di rumah sakit tingkat 2 Martininde. Pengalaman saya di sana
karena saya awalnya kan saya tidak mengenal militer Mas, tetapi begitu saya masuk di dalam lingkup pelayanan kesehatan yang terutama di bidang masyarakat umum dan militer, jadi sehingga saya ikut serta dalam pelayanan-pelayanan yang harusnya yang pasti juga tidak akan pernah dialami oleh dokter lain yang sipil lain di rumah sakit lain, sehingga disitulah saya jadi tertarik. Pengalaman yang jadi membuat saya tertarik yaitu ada namanya Dukes, dukungan kesehatan. Nah, itu adalah suatu hal baru untuk saya. Ya, jadi saya mengikuti Dukes, di mana saya ikut dalam ambulan militer, ikut dalam mengawal olahraga dari para tentara saat itu yang saya tidak mengenal. Nah, dari situlah saya jadi tertarik dan ingin untuk masuk juga dalam dunia militer. Tahun 2019 menjadi titik penting dalam hidupnya ketika ia mengikuti pendidikan perwira prajurit karir dan resmi menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Baginya, menjadi dokter militer bukan sekedar profesi, melainkan bentuk nyata dari sumpah seorang dokter untuk melayani dengan sepenuh hati. Setelah itu, muncullah riwayat pendidikan militer karena saya sudah di Rumah Sakit Martin Inde, saya mengabdi di sana sebagai KHL, saya mengikutkan diri sebagai peserta calon perwira prajurit karir, terdaftar dan diterima. Nah, saya mengikuti pendidikan SPAPK Gakes tahun 2019. Sebenarnya motivasi saya saat itu begini Mas, dokter itu kan sifatnya dokter kan sesuai dengan Sumpah Hipokrates, kita harus melayani masyarakat ya, harus melayani dengan sepenuh hati. Nah, melayani kan tidak harus selalu dengan terjun langsung ke masyarakat, tapi kita bisa memilih jalurnya. Salah satunya itu jalur militer. Jadi kita selain melayani masyarakat, kita fokus kepada melayani prajurit, ya prajurit khususnya TNI Angkatan Darat. Kini, selama menjabat sebagai Kepala FKTP dan Kesyahwaina, Dr. Mike juga aktif memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit, keluarga besar TNI, purnawirawan, hingga masyarakat umum di sekitar Waina. Di tengah berbagai tantangan, ia tetap berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat pasca insiden kebakaran yang sempat melumpuhkan fasilitas kesehatan tempat yang bertugas pada tahun 2024. Ya, prinsipnya Dinkesnya itu adalah tugas pokok fungsi Dukes dan Yankes. Nah, kami di sini sebagai Kepala FKTP sekaligus dokter pelayanan ya, yang bertanggung jawab untuk melayani prajurit beserta keluarganya, PNS beserta keluarganya, ya KBT ya berarti, lalu purnawirawan dan Warakawuri, atau dan serta masyarakat sipil yang ada di sekitar sini. Dan tugas pokok dan fungsi kami adalah lebih terkhusus kepada pelayanan kesehatan. Tantangan kami sebenarnya tidak terlalu menonjol Mas, tapi akhir-akhir ini Mas, tantangan terbesar kami adalah membangun nilai kepercayaan kepada masyarakat. Kenapa? Karena pada tahun 2024 tempat kita ini terbakar, ya sempat terbakar menjelang tahun baru. Nah, sehingga kita sempat tidak melayani masyarakat. Nah, tetapi untungnya ada dukungan dari komando atas, baik dari Kodam maupun Koren, untuk meminjamkan kami suatu bangunan, ya, bangunan Paldam saat itu. Nah, sehingga pelayanan kami mulai berlanjut. Jadi kami sempat vakum selama 2 bulan untuk pelayanan kesehatan. Ya. Setelah kami koordinasikan, kami diberikan tempat. Di situ kami mulai membangun lagi pelayanan kepada masyarakat. Harapannya nilai kepercayaan masyarakat dan prajurit sekitar bisa mulai bertumbuh lagi. Nah, saat ini kami sudah berada di tempat baru Mas, tempat ini. Ya, ini kita mulai lagi dari nol. Kami mulai bangun lagi dari nol, tapi pelayanan sudah jalan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sudah siapkan ini bisa menjadi menjadi bantuan ya terutama untuk pelayanan di sektor kesehatan untuk prajurit di sekitar sini. Dengan dukungan dari komando atas, pelayanan kesehatan kembali dibangun. Berbagai fasilitas kesehatan mulai dilengkapi, mulai dari laboratorium, dental unit, hingga perangkat emergensi. Tidak hanya itu, ia juga menggagas program pelayanan ANC atau Antenatal Care yang gratis bagi ibu hamil sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah Papua. FKTP kami ini kan tahun 2024 akhir tahun kebakaran. Nah, 1 tahun kami menunggu, kami gunakan bangunan lain. Saat kami kembali ke sini, kebetulan kita mendapat kunjungan dari beberapa aparat pemerintahan setempat sini, dari Bapak Pimpinan, Bapak Danrem, lalu dari Kodam, sehingga kami mendapat dukungan dari komando atas. Banyak berupa beberapa alat, salah satunya kita mendapatkan dental unit. Terus kita juga mendapatkan set laboratorium lengkap, kita mendapatkan set emergensi lengkap yang kemungkinan kita sudah bisa operasionalkan semua pada bulan ini. Kita punya program namanya ANC, ya Antenatal Care, yang diberlakukan untuk semua ibu-ibu, baik itu ibu-ibu Persit ataupun ibu-ibu KBT ataupun masyarakat umum sekitar sini, sifatnya gratis. Jadi kenapa kita buat gratis? Supaya ada daya tarik orang untuk datang, sehingga
upaya-upaya yang kita lakukan supaya kesehatan itu meningkat di wilayah kita di sini. Sebenarnya kemarin kita sudah uji coba Mas di bulan Februari dan bulan Maret ya. Selama 3 kali kita uji coba karena animo masyarakatnya tinggi sehingga kita akan jadwalkan terhitung mulai bulan Mei. Itu satu bulan selama 4 kali. Berarti kan 1 minggu 1 kali. Rencana kami akan laksanakan setiap hari Jumat. Dedikasi Dr. Max tidak berhenti di institusi militer. Sebagai bentuk pengabdian kepada tanah kelahirannya, ia membuka klinik pribadi gratis di kawasan Koya Barat, khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan biaya. Baginya, kesehatan tidak boleh menjadi suatu yang sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat Papua. Baik juga untuk seluruh masyarakat, baik yang ada di Waena, ada di Jayapura, maupun sampai dengan Sentani. Saya selain sebagai kepala FKTP, sebagai dokter pelayanan di sini, saya membuka klinik pribadi. Ya, klinik pribadi saya berada di Koya Barat, khususnya di Swakarsa. Nah, untuk seluruh masyarakat yang ada di Jayapura, klinik saya sifatnya bila mana masyarakat sekalian tidak mempunyai biaya, silakan datang saja karena kami tidak menarik biaya. Sampaikan saja ke dalam di sana bahwa pesan ini disampaikan langsung oleh dokter karena klinik itu sifatnya gratis. Ya, gratis untuk seluruh masyarakat, baik gratis pelayanan maupun obat-obatan, laboratorium. Ya. Saya memang membuka dalam bentuk pengabdian sebagai masyarakat. Terutama saya pernah merasakan kecil sama dengan SD, lulus SD di sana, sehingga saya mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan di Muara Tami. Sebenarnya saya membuat subsidi, Mas. Subsidi, motivasi saya supaya pelayanan kesehatan itu merata. Karena beberapa kali saya mendapati orang yang akan berobat terkendala dengan biaya. Nah, terutama khususnya orang Papua. Nah, saya sendiri kan orang Papua. Saya melihat banyak sekali orang Papua yang akses pelayanan kesehatan sebenarnya tercover oleh puskesmas, tetapi karena kesulitan dalam menjangkau dan kemalasan, sehingga saya membuka pelayanan kesehatan berupa klinik mendekat ke arah sebelah timur kalau di sana. Sehingga saya ingin menjangkau orang-orang Papua, terutama misalkan daerah Mambramu, banyak yang tinggal di sana, supaya mereka bisa datang berobat secara gratis ke saya. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kan dengan mereka berobat, mereka bisa sehat, mereka bisa sembuh, aktivitas bisa berjalan dan kebutuhan mereka tercukupi. Coba kita lihat lagi, ya. Struktur hati bagus, terus yang kemarin gambaran putih yang disebut dengan perlemakan sudah mulai berkurang. Berarti efek dari minum obat selama 1 semester ya, sudah hampir 6 bulan itu berarti sudah bagus ya. Oke Batut, berarti tadi kan sudah USG nih. Nanti berarti bulan depan coba balik lagi kita lihat ulang ya. Kalau menurut saya sih dari hasil USG yang kita lihat dari putih-putih sudah ada, itu kan berarti perlemakan hepar sudah hilang ya. Berarti obat yang dikasih sama dokter penyakit dalam kemarin kalau masih ada tetap lanjutkan aja sampai dihabiskan ya. Oke, saya tidak tambahkan obat. Nanti kita lihat lagi perkembangannya bulan depan. Oke, Batut? Ya sudah. Nanti untuk anak besok ya? Besok suruh ke sini biar kita cek kehamilannya. Oke? Ada Dirga ya? Dirga kenapa ini? Ya ini gatal-gatal. Oh. Ada sebabnya itu dia kembali lagi. Dia ada keluar nanah tidak? Tidak. Jadi dia kayak mengeras begitu aja ya? Coba saya lihat dulu ya. Mana yang gatal? Mana yang gatal mana? Ini. Ini dia muncul-munculan ini Pak ya? Karena selama dia menapak dan dia main ada kena pasir tanah, dia muncul nanti. Jadi biasanya dia keluar itu pertama di badan dengan di tangan. Sudah, nanti kita siapkan obat Pak ya. Selama ini kan dia minum ini toh, minum puyar toh. Dokter di sini sekitar 4 tahunan. Jadi orang-orang di sini ya datangnya ke sini karena murah gitu. Bisa diceritakan kan di sini dokter katanya tidak mengambil biaya untuk periksa. Bisa diceritakan hanya membayar kadang obat, kalau untuk pemeriksaan lainnya biaya dokter tidak ada. Kadang kalau tetangga itu juga, kadang kalau yang nggak mampu dibebaskan. Gimana Bu perasaannya mungkin tentang klinik ini kan dari dokter
Ya kita senang di sini karena sangat membantu juga. Kadang kalau orang mau berobat kan kadang takut biaya. Makanya jadi di sini ya alhamdulillah rame, banyak yang kesini, banyak yang cocok juga. Gitu kayak. Ya kalau bisa ya selalu ada terus, berlanjut terus karena memang sangat membantu. Motivasi, sebenarnya saya ingin banyak motivasi untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda di Papua. Ya. Kenapa? Karena saya ini dokter pertama yang masuk di Angkatan Darat yang memang orang Papua, OAP. Ya, saya kan orang Biak nih. Kan? Nah, pesan saya untuk anak-anak muda Papua, terutama terkhusus di bidang kesehatan, ya, perawat, dokter, analis, ya, atau mungkin yang wanita bisa bidan, karir tidak harus di sipil. Ya, bisa kita berkarir di militer karena fungsi sebenarnya karir itu kan nomor 2 yang pertama dan pelayanan. Untuk itu harapan saya anak-anak muda, mari kita sama-sama untuk lihat peluang-peluang ke depan dalam sektor pelayanan kesehatan. Mari bergabung untuk bisa bersama-sama dengan saya di kesehatan Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, sehingga kita tidak hanya terbatas pada satu peluang yaitu PNS atau mungkin swasta, tetapi kesehatan militer itu juga menjamin. Ya. Sampai dengan saat ini, contohnya saya sudah menyandang pangkat sampai dengan kapten. Ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan sedikit lagi saya menjadi mayor. Nah, kalau dulu kita melihat kapten, mayor itu adalah pangkat yang kita mungkin pikir, aduh, ini tinggi sekali. Ternyata dengan jalur kesehatan kita bisa sampai pada tahap itu dengan usia yang memang belum sampai angka 40 gitu. Dari Slaken perkenalan tentang Detasmen Kesehatan Wilayah, di dalamnya kan ada FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana fasilitas kesehatan tingkat pertama ini akan menjadi Runkitban. Nah, sehingga untuk masyarakat sekitar, baik sektor Waena, Abipura sampai dengan Setani, kita melayani selain prajurit dan keluarganya, kita juga melayani masyarakat lainnya, masyarakat umum, ya. Dengan bentuk pelayanan kami menggunakan BPJS, sehingga untuk masyarakat sekitar boleh mendaftarkan BPJS-nya di sini. Kita akan layani secara sama, tidak dibeda-bedakan, bahkan kita memberikan yang terbaik.